kita manusia memang ditakdirkan untuk mendapatkan kejelekan dalam hidupnya. Ya akulah misalnya sekarang ini, kucarilah kacamataku ini, ya. Ketika aku butuh kacamata ini di rumah, ternyata di kantor kacamata ini. Nah, ketika aku di kantor mau mencari kacamataku, ternyata di rumah. Itu sudah kayak semacam satu aksioma bahwa memang begitu, ada giumnya. Ada satu cerita orang berkata, sudah pernah dengar, kenapa ya? Kalau kita mengambil roti, kita oles, ya, dengan jelly atau apa, itu ketika jatuh dari tangan kita, pasti yang jatuh ke lantai itu pasti yang pakai selai dulu. Iya, itu hukum fisika itu. Ya, pasti gitu. Jadi apa aja kita bikin, sudah kita lapis, kalau jatuh, pam, pasti selainya yang kena ke lantai, sehingga tidak bisa dimakan lagi. Nah, kenapa? Jadi diteslah sama satu orang. Hati-hati dia poles, terus dijatuhkannya. Ternyata yang ada selainya di atas. Itu bisa, kata kawan tuh. Karena apa yang bisa salah, disalahkan. Apa dia bilang? Lu yang bego, lu yang bodoh, lu salah ngoles, harusnya ngolesnya sebelahnya, bukan di sebelah sini. Jadi tetap disalahkan. Iya, yang salah nih wartawan nih Bang Ali. Wartawan ya. Wartawan itu kadang-kadang gini Bang, dia buat berita, pejabat ini dijewer oleh atasannya. Padahal maksudnya diingatkan, kau tuh jangan begini. Cuman wartawan menulis dijewer dalam tanda petik 2. Jadi datang gubernur ini, ya pura nggak kujewer pun dibilang dijewer, bagus kujewer katanya. Itu nih kejadian. Ya, itu betul. Ya, itu episode akhir tahun 2021 lah. Ya, kita sekarang lompat ke 2022 lah. Kan prediksi apa? Besiar, Anda melihatnya teman-teman Besiar untuk 2022 nih. Puisi masih tetap jalan terus ya? Masih. Ya apalah, kita ini kan memang bangsa yang melodrama gitu ya. Melodrama. Iya, kalau gembira, waduh euforia tak kepalang. Kalau lagi sedih, berintih-rintih, menangis-nangis, terbawa perasaan. Macam inilah yang melawan Thailand itu. Tadinya semangat menggebu-gebu ya. Wartawan televisi mewawancarai keluarga para pemain. Kemudian ibunya, berharap doa agar PSSI menang. Tapi ternyata lain yang terjadi. Itu dia kita ini agak itulah melodrama, kurang menyukai proses, lebih berorientasi kepada hasil. Ya menang dan menang, ya tidak bisa. Sama aja dengan hasrat hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Harus ada evaluasi lah. Harus ada strategi dalam berkinerja, dalam berbuat. Kalau dalam hal lelucon gubernur tadi misalnya, kan sederhana, hanya soal public speaking aja sebetulnya. Bagaimana membuat orang benar-benar tertawa karena memang materinya patut ditertawakan karena memang lucu. Saya pernah ada sebuah cerita nyata, tetapi saya tidak usah menyebut namanya. Yaitu seorang rektor perguruan tinggi swasta di Medan. Dia itu bisa berbahasa Jerman, berbahasa Belanda, berbahasa Prancis dan sebagainya. Lalu dia berpidato mengutip kalimat-kalimat dalam bahasa Jerman. Tapi tidak ada yang bertepuk tangan. Lalu dia bilang, loh itu artinya hebat, ayo tepuk tangan. Maka tepuk tanganlah semua mahasiswa. Jadi ini soal public speaking aja sebetulnya ya. Bagaimana kita tampil depan umum. Saya pernah mendengar kampanye Isnaini, tokoh TNI pada tahun 71. Wah itu dia benar-benar seorang orator yang memahami keadaan rakyat. Sehingga ketika dia berpidato, ya orang bertepuk tangan, bersorak-sorai. Saya ingat itu waktu itu ya. Isnaini namanya, Isnaini ketua PNI. Kalimat pertama yang
Ya, kalimat pertama yang dia ucapkan di depan hadirin di Gedung Olahraga Medan, waktu itu saya masih mahasiswa, sungguh Mas Isneni sakit hati sekarang. Dia bilang seperti itu. Kemudian orang bertepuk tangan. Diulangi lagi kalimat yang sama. Sungguh Mas Isneni sakit hati sekarang. Orang kembali bertepuk tangan. Kenapa Mas Isneni sakit hati? Karena masih banyak rakyat yang tinggal di gubuk-gubuk. Masih banyak rakyat yang miskin. Masih banyak rakyat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Ya, dan orang tentu akan bertepuk tangan karena memang sesuai dengan aspirasi dan apa yang dialaminya. Jadi emosionalnya terbawa ya. Iya, jadi saya kira soal public speaking aja kok. Hmm. Jadi mestinya seorang gubernur juga harus memberi perhatian kepada cara-cara. Aku bertanya sedikit dulu. Apakah ini karena kebiasaan dia bertahun-tahun berada dalam satu institusi yang tidak mengedepankan dialogis, tetapi lebih mengedepankan instruktif? Loh, tapi kan banyak juga jenderal-jenderal yang ternyata sangat komunikatif. Nah, misalnya EWP Tambunan, ada banyak Ini jenderal. orang banyak belajar tentang bagaimana berbicara yang baik, bagaimana membuat orang respon, bagaimana itu paling banyak. Tapi saya jarang melihat atau jarang mengikuti belajar bagaimana mendengar yang baik. Nah, karena mendengar yang baik itu tidak kalah pentingnya dengan berbicara yang baik sebenarnya. Jadi misalnya kita dihargai orang karena kita bisa merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh orang baik. Kan misalnya contoh, ada juga kelihatan kalau kita berpura-pura. Kalau kita misalnya merespon, oh begitu ya, kelihatan juga. Jadi misalnya tahu kita bahwa yang bicara itu mengharapkan seperti ini. Nah, kalau kita ingin menghargai orang itu, kita bisa bersikap memenuhi kehendak orang tersebut. Seperti tadi dikatakan oleh Bang Basyar, itu artinya bagus loh. Walaupun bahasa Jerman dia nggak mengerti, dia memberi respon terhadap keinginan yang bicara. Ini kan kita belajar mendengar yang baik, walaupun dia berbuat sesuatu yang dia sendiri juga tidak paham. Tapi dia untuk menghargai orang yang berbicara tersebut. Jadi saya lihat ini dari konteks itu ya. Jadi banyak hal kan dari awal kelihatan kok dia ogah-ogahan, tidur-tiduran segala macam. Jadi ini ada yang true story lah. Saya kebetulan di kantor saya itu ada training. Kebetulan yang buat orang lain ya. Kemudian saya titipkan salah seorang anak buah saya. Begitu selesai yang kasih training datang ke saya marah-marah, itu kau kasih orang kacau. Kenapa? Tidur dia deh. Nah, akhirnya saya marah, saya tegur, saya panggil dia, saya bilang, kamu tadi ditegur, kenapa kamu, saya sengaja bawa kamu ke sana untuk dengar training supaya kamu bisa mengerti, kau tidur. Dia jawab apa? Itu omong kosong semua yang dibicarakan itu, udah capek dengan kayak gitu Pak. Nah artinya apa? Dia pinter, tapi dia tidak pinter bagaimana cara mendengar yang baik. Harusnya tidak perlu dia bersikap seperti itu. Nah, ini kan ada yang perlu kita sikapi ya. Ya, tapi kalau masyarakat yang harus berubah, yang harus menyesuaikan diri kepada pemimpin, itu agak repot. Kalau dalam hubungan man to man, orang melawan orang, berhadapan dengan orang, tentu diperlukan respons yang positif dari pendengar orang yang berbicara. Dan natural. Tetapi kalau dari seorang pemimpin kepada saya potong dulu ya. Enggak, kalau itu ya, kalau dia bicara secara, kami gini, kasus ini beda. Dia kan waktu memanggil itu dia udah fokus kepada orang yang sikapnya itu tidak familiar lah, artinya tidak mendukung ya. Makanya dipanggil kan. Jadi kalau saya ngerti, kalau misalnya orang banyak, ada juga kadang-kadang orang berisi segala macam dia tidak tahu, terus dia tahu saya tidak bicara untuk semua. Tapi ini kan dia udah mulai fokus. Dia ini ada orang yang kayaknya kan sampai dibilang apa tidur ya kalau nggak salah saya. Di depan masa kita itu yang menentukan. Sama dengan khotbah Jumat misalnya. Padahal yang dibicarakan selalu tentang yang baik-baik, tentang surga, tentang neraka. Tetapi kenapa kemudian ada jamaah yang terkantuk-kantuk? Karena ternyata temanya sangat menjemukan, membosankan, tidak menarik. Sehingga orang terkantuk-kantuk. Tetapi hati yang baik, yang komunikatif, ya itu orang akan mendengar dengan baik. Jadi masa gara-gara orang yang terkantuk-kantuk itu disalahkan gitu loh. Padahal khotbahnya yang tidak menarik. Dalam kita bergaul hal-hal seperti itu. Ini contoh, tadi kan dari situ juga ada RI 1 dulu ya, kami menegur
datang ke sana, bisa saja mungkin orang ini udah kelelahan, kemudian mendengar sesuatu yang menurut dia sangat normatif, dia tidak tertarik dan ngantuk. Tapi harus diingat juga kan, pada saat kita datang ke tempat, ada tujuannya, bagaimana pentingnya orang bicara. Tapi bagaimana pentingnya pendengar juga, itu juga harus mulai dididik. Memang enggak untuk masyarakat banyak, tapi misalnya contoh, ya tadi disinggung contoh misalnya Jumatan. Ya itu ya menurut saya juga nggak benar ya bagi orang yang datang ke sana. Tahu dia datang ke sana itu wajib mendengar khutbah. Apapun yang disampaikan itu kewajiban. Dia tidak boleh tidur. Bahkan air wudhunya bisa batal. Kira-kira gitu loh. Tapi itu yang dilakukan itu kan satu kesalahan. Jadi artinya kalau seandainya kita sudah tahu tujuannya sama-sama. Kalau saya tadi nggak menilai untuk keseluruhannya yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi dengan satu figur dan dari awal dia datang sudah membawa a priori ke situ. Undangan ini kan kayak undangan wajib. Gubernur mengundang di acara olahraga, tali asih. Dia sebagai pelatih kalau nggak datang salah. Jadi bukan natural dia datang itu. Mungkin dia malas, tapi gimana lah. Apalagi kemudian didengarnya pidato ini tidak spektakuler. Itu kan istilahnya. Spektakuler. Jadi apa yang harus saya tepuk tangan? Orang tak ada yang spektakuler yang dikatakan oleh gubernur itu. Nah ini aku masih bisa menerima itu. Karena aku termasuk orang yang tidak bertepuk untuk sebuah kepalsuan. Ada orang nyanyi tak bagus, aku tak bertepuk. Ngapain? Tak bagus. Hanya untuk pantun. Hanya untuk disebut. Dalam kehidupan itu tidak selalu berlaku. Betul. Aku yakin itu. Makanya aku ambil pengecualian itu. Nah, kenapa kita mesti ikuti sesuatu arus yang salah? Misalnya 10 orang, 9 orang pergi ke kanan, terus aku yang ke kiri dianggap salah. Belum tentu aku salah. Ya, ada lagi misalnya contoh gini. Kalau lihat ya, ada orang misalnya orang salah, ditegur. Ada orang menegur yang salah itu dibawa ke suatu tempat supaya nggak dilihat orang lain. Tapi kenapa emang kalau ditegur situ biar orang lain juga? Kan itu kan bagaimana cara memandangnya aja. Jadi kalau aku lihat, kalau aku lihat, aku juga orang yang mungkin ya terlalu banyak diplomasi juga aku. Karena aku anggap bahwa aku ingin menyenangkan hati orang itu. Kalau dia bicara, kadang-kadang aku yang ngajarin dia itu, tapi dia ceritakan lagi ke aku appreciate gitu, menunjukkan satu apresiasi. Nggak aku bilang, aku yang buat itu. Jadi di dalam ilmu PR, public relation, itu ada kalimat mengatakan begini. Tugas dari seorang pembicara, speaker ke orang lain adalah bagaimana how to get the message across. Bagaimana membuat pesan ini sampai ke sana dengan baik, tidak merugikan orang, tidak membuat orang sakit hati. Itu sebenarnya dengan baik. Nah, itulah yang mau dilakukan. Nah, kemarin message itu tidak sampai kepada si Coki Aritonang. Nah, kenapa? Di mana salahnya? Ya, tentu yang utama adalah pembicara. Dia tidak bisa membuat satu pembicaraan yang menarik. Maaf, ya. Kita lihat. Pak Jokowi itu kalau pidato, tangannya hampir tak bergerak. Tanpa gestur. Ya, dulu kita mendengar dia, sebelum jadi presiden, walaupun ada presiden pertama, mana yang ngomong kawan nih? Kok nggak menarik? Tetapi sekarang, every little words, setiap kata dia ucapkan, itu kita dengar, walaupun tanpa gerak. Ya, bahkan diam, bahkan kalau dia diam pun, kau, misalnya dia bicara ya, walaupun bicaranya kadang-kadang terus terang, apalagi kalau dia bicara bahasa Inggris, entah kemana-mana, tapi tetap aja orang memberi respon, itu penghargaan kepada orang, bukan karena dia hebat. Ya, tapi karena kedudukannya hebat, maka orang memberi respon itu, respon positif itu. Nah, gitu itu dia terus yang bilang bahwa ketika aku bertepuk tangan dengan kepalsuan hanya untuk to please somebody, menyenangkan seseorang, aku rasa aku bagus gak usah. Karena aku tidak natural. Ya, tapi itu terjadi di dunia ini terjadi. Misalnya dia berkunjung diplomatik, itu orang harus menghormati itu, menghargai itu, walaupun apalah yang diomong. Betul. Jadi gini sekarang, aku yakin Coki Aritonang yang sama marganya sama Pak Baru Aritonang ini, dia akan bertepuk kuat kalau gubernur memberikan satu ide-ide gagasan yang cemerlang. Aku yakin dia akan tersenyum. Dia akan bertepuk. Kalau aku sebaliknya, kalau aku bilang, kalau yang bicara itu dukungan dari si Coki Aritonang, mungkin lain akan ceritanya. Aku melihatnya di situ ya. Jadi apapun yang dibicarakan, mungkin dia akan geburu, mungkin berdiri, dia akan bertepuk tangan. Ini kan aku bilang dari awal. Sudah ini kita lihat. Dia itu udah golok dari awal. Iya, itu yang golok dari awal. Iya. Membina
miliar. Taekwondo dia. Prestasi dari atletnya ada. Nah, dibilang nggak Kemudian dihargai. dibicarakan. Apalagi biliar ya, Jaya ya. Ini Enggak kan dia bilang gini, dia jangan kenapa ngelihat aja nggak pernah itu olahraga itu. Tiba-tiba mau di Ya, satu apa? Iya. Betul. Sorry, aku juga yakin kalau dia bilang begitu, nggak pernah ngelihat. Karena begini, olahraga biliar ini kan olahraga yang agak dikesampingkan, ya. Padahal sebetulnya ini terus terang aja, aku pemain biliar. Aku tahu di Sumatera Utara itu banyak kali orang yang jago biliar. Itu orang-orang Karo sepanjang Lan Padang Bulan itu ada biliar, itu jago-jago. Tapi tidak ada pemain biliar yang bisa dibawa ke tingkat regional aja, nggak ada. Yang hebat itu Filipina. Juara dunianya dari Filipina terus. Efren Reyes. Kenapa orang-orang Karo yang lebih pintar itu tidak perhatikan? Mungkin di situ. Ya. Jadi mungkin dia kesal juga. Ya kan orang ngelihat yang misalnya kelemahannya. Contoh tadi juga disinggung oleh Kang Babang Baru nih kalau mengenai bola kita kemarin. Kalau aku tuh dari awal kita udah analisa, memang terus terang ya kelasnya memang beda lah. Ya Thailand itu dengan Indonesia itu beda, apalagi kita lihat dari pengalaman dan sebagainya. Dari tahun aku tidak menaruh ekspektasi. Ya, apalagi dari tahun ke tahun. Kalau aku bilang kali ini prestasinya aku nggak simak ya permainannya lumayan bagus ya, lumayan bagus. Memang kan ada apanya, ada apa namanya jam terbangnya dan lain sebagainya, kita harus lihat itu. Ya kalau mau disalahkan ya salahkan yang main itu. Yang mempersiapkan orang-orang yang akan bertanding itu. Kalau aku melihat sebenarnya bukan di situ aja salahnya, terus salahnya adalah di ekspektasi orang terlampau tinggi harganya. Betul. Aku tadi malam tuh kok nonton, begitu masuk aku nggak terlalu tambahkan begitu dia mainkan ada peluang menendang ke Thailand, aku njerit gitu loh. Wah, itu luar biasa walaupun nggak masuk gitu ya. Intinya adalah ekspektasi kita. Jadi kalau kita Malaysia bisa dikalahkan Singapura, mengharapkan menang yang sedemikian, ya 1 menit sekian detik kemarin kebobolan langsung mungkin orang ninggalin. itulah tandanya kita ini bangsa yang tidak jujur. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and